Perkenalkan, saya pecinta Charlie Reza Susanto dari Prodi Optometri Uprida. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sentral serous retinopati. Sentral serous retinopati apa sih itu? Sentral serous retinopati merupakan suatu keadaan di mana terjadi penumpukan cairan di bagian belakang retina. Penumpukan cairan yang terjadi seperti ini. Kemudian ada beberapa klasifikasi dari CSR atau Central Serous Retinopathy. Nah, namun sampai saat ini belum ada klasifikasi yang ideal, hanya berdasarkan durasi dari serous retinal detachment-nya. Jadi dengan serous retinal detachment yang lebih dari 3-6 bulan dapat dikatakan bahwa sudah terjadi CSR kronis. Sedangkan yang kurang dari 3 bulan masih termasuk CSR yang masih dapat disembuhkan. Kemudian faktor resikonya apa saja? Yang pertama, CSR lebih banyak diidap oleh laki-laki dengan rentang usia 30-50 tahun. Kemudian biasa diidap oleh orang yang mengalami stres dalam waktu lama. Yang ketiga, penggunaan steroid jangka panjang. Jadi untuk penggunaan obat-obat steroid, entah itu topikal maupun oral, dapat menyebabkan terjadinya CSR. Yang keempat, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang kelima, akibat dari autoimun. Yang keenam, insomnia atau kurang tidur dan gangguan tidur. Yang selanjutnya yaitu hipertensi, kemudian tingkah laku kognitif dan agresif. Gejala klinis apa saja yang dapat diketahui? Yang pertama yaitu penglihatan yang terdistorsi, penglihatan tengah buram, area hitam atau gelap di penglihatan bagian tengah, garis yang lurus nampak bengkok atau tidak berbentuk. Yang keempat, jarak dan ukuran objek nampak lebih kecil. Yang kelima, objek berwarna putih nampak kecoklatan atau kusam. Ini contoh-contoh penglihatannya. Jadi, kalau yang gambar anjing ini, wajah anjingnya seperti bengkok-bengkok atau bentuknya nggak sempurna. Kemudian ini area tengahnya buram, dan buramnya itu benar-benar buram banget. Kemudian ini ada contoh area penglihatan tengahnya gelap, jadi seperti ada yang menutupi. Pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan? Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan fundoskopi metode fluorescent angiografi atau dengan optical coherence tomography untuk mendapatkan hasil foto 3 dimensi dari retina. Hasil fotonya akan seperti ini. Jadi, contoh di gambar A ini ya, gambar A, C, D, dan B ini. Ini adalah penumpukan-penumpukan dari CSR atau cairan-cairannya. Alternatif pengobatan. Pada normalnya, yang seperti tadi yang saya bilang, untuk CSR kurang dari 3 bulan itu masih bisa sembuh. Bisa hilang dengan sendiri dalam jangka waktu 1-2 bulan tanpa pengobatan. Namun tetap harus dilakukan observasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi benar-benar harus dipantau apakah cairan ini benar-benar hilang atau belum. Kemudian, pada penderita CSR yang keadaannya tidak berubah, maka pengobatan dapat dilakukan berdasarkan penyebabnya. Kalau misal disebabkan karena penggunaan steroid yang tinggi, maka dapat diterapi dengan antikortikosteroid. Kemudian apabila disebabkan karena infeksi dari Helicobacter pylori, maka dapat diobati, kita harus fokus untuk pengobatan bakterinya tadi. Kemudian apabila disebabkan karena tingkah laku itu, maka dapat dilakukan terapi dari tingkah laku. Kemudian yang terakhir, terapi adrenergic agent dan laser fotokoagulasi. Atau bisa juga dilakukan dengan terapi fotodinamik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat